dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat tabi'in, dan kepada seluruh umat Islam yang dengan sungguh-sungguh, yang dengan tekun mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Anak-anakku yang saya cintai, saya muliakan, saya banggakan, tema yang diangkat pada materi Amaliyah Ramadan kali ini yakni birrul walidain, yakni berbakti kepada kedua orang tua. Mengapa tema ini saya angkat? Karena kebanyakan di antara kita, termasuk saya dan juga para pembina OSIS ini pun merupakan anak dari orang tua, sering melalaikan jasa-jasa bapak ibu kita. Padahal jasa bapak ibu kita terlalu besar bagi kita. Kita tidak mungkin akan mampu membalasnya. Namun ironisnya sering sekali, apalagi anak-anak zaman sekarang, kadang tidak menghormati orang tua. Bahkan bisa jadi anak-anak sekarang itu menganggap orang tuanya bodoh, menganggap orang tuanya tidak berarti. Ini yang sangat keliru. Karena itu Allah SWT memerintahkan kepada kita untuk kita berbakti kepada keduanya. Dalam Al-Quran disebutkan, saya mengambil dari satu ayat saja, surat Luqman ayat 14. Walaupun berbagai tempat ada, di surat Al-Isra 23 juga ada, Al-Ahqaf ayat 15 juga ada. Namun saya ambil satu saja karena waktu yang tidak memungkinkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wasalal insana biwalidayhi hamalahu ummuhu wahnan ngal wahnin afisaduhu fi amaini anishkurli wali walidayhi wa ilayal masir. Wasalal insana biwalidayhi, hendaklah kami perintahkan kepada Allah, kepada manusia untuk berbakti kepada orang tuanya. Hamalahu ummuhu wahnan ngal wahnin, ibumu telah mengandungnya dalam keadaan berat atau lemah, dan bertambah lemah atau bertambah berat. Waisanuhu fi hamain, dan menyusukannya dalam 2 tahun. Anishkurli, dan bersyukurlah kepada Allah kepadaku, wali-wali dan kepada kedua orang tuamu, ilayal masir, dan kepadaku, kata Allah, kamu kembali. Anak-anakku yang saya cintai dan mudah-mudahan dirahmati Allah, inilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Terlebih ibu kita yang telah mengandung kita, telah melahirkan kita, telah mengandung, yang setiap bulan, hari tentunya bertambah berat, bertambah lemah. Yang mungkin saya dan pembina yang lain tidak merasakan sebagai seorang bapak. Namun kamu bisa menyaksikan yang barangkali orang tuamu, ibumu masih mengandungnya. Begitu lemah, terlebih bagi mereka yang punya penyakit. Kadang makan saja susah, muntah, kemana-mana dibawa, gak mungkin akan diletakkan. Sampai melahirkannya semakin lemah, bertambah lemah. Bahkan taruhannya nyawa untuk melahirkan kita, anak-anakku. Taruhannya nyawa ibu kita melahirkan kita. Namun ironisnya banyak di antara kita yang tidak mematuhi mereka. Karena itu sebagai seorang muslim,
yang taat untuk beribadah, tentunya sangat menghormati mereka. Jangan menyakiti mereka. Patuhilah perintah-perintah mereka sepanjang perintah itu tidak bertentangan dengan agama. Inilah seorang muslim yang sungguhnya, yang senantiasa menghormati orang tuanya. Kemudian diserukan juga Nusaluhu fi amain, dia menyakitinya dalam 2 tahun, walaupun dia tidak selama ini, namun kurang lebih. Dan seorang ibu benar-benar punya kasih yang tinggi saat menyusui kita, menyusui anak-anaknya. Bahkan kalau seorang ibu yang sakit atau anaknya yang sakit, ibunya juga benar-benar merasa menderita. Anaknya sakit, ibunya itu sakit. Apalagi kalau diri yang sakit. Namun kadang kita sering membantah mereka, kadang kita sering menentang mereka. Maka mulai sekarang sadarilah bahwa ibu kita, bapak kita, dan orang tua kita yang sangat pantas untuk kita hormati, untuk kita patuhi bersama. Anak-anakku yang saya cintai, kemudian dilanjutkan, anishkurli, bersyukurlah padaku, kata Allah. Bersyukur pada Allah SWT, karena semua itu merupakan karunia dari Allah. Dan juga walidain, bersyukur kepada kedua orang tuanya. Wa ilaihil masir, dan kepada pula, kata Allah, kita akan kembali. Anak-anakku yang saya cintai, yang saya harapkan, yang tentunya nantinya akan menjadi anak-anak yang diharapkan oleh orang tuamu, diharapkan oleh masyarakat, oleh negara. Maka minimal dari yang awal kamu untuk berbakti kepada orang tua. Orang tua harus dihormati, orang tua harus dipatuhi, karena ridho Allah itu tergantung ridho orang tuamu. Ridho Allah fi ridho walidain, wasufullah fi suftul walidain. Ridho Allah itu tergantung orang tuamu, anak-anakku. Maka jangan sampai orang tuamu itu marah karena kelakuanmu. Jangan sampai orang tuamu kesal karena perbuatanmu. Namun teruslah untuk kita patuh, dengarkan kata-kata mereka. Apa yang ia nasihatkan pada kita, penuhilah sepanjang kita mampu. Karena apabila orang tua kita ridho, maka Allah pun akan ridho. Apabila orang tua kita murka, marah, maka Allah pun akan marah, akan murka. Ini anak-anakku begitu besar kedudukan orang tua di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sudah sepantasnya untuk kita terus berupaya memahami mereka, tidak membantah, tidak menentang mereka, agar kita senantiasa akan Allah ridhoi perjalanan hidup kita. Terlebih anak-anakku ini yang masih muda, ini yang masih menjadi harapan betul orang tuamu. Terlebih ini saya yakin sebagai seorang OSIS yang nanti akan menjadi orang-orang yang hebat, menjadi orang-orang yang berguna di masyarakat, di negara. Maka ingatlah firman Allah, ingatlah perintah Rasulullah agar kita berbakti kepada orang tua. Jangan sampai melupakan mereka. Ketika kita sudah menjadi orang yang hebat, orang yang berpangkat, jangan sampai melupakan mereka. Apalah artinya kehidupan dunia ini yang penuh kemegahan, penuh harta benda, manakala kita kepada orang tua kita durhaka. Tidak ada artinya apabila kita menjadi orang pejabat yang tentunya tidak ingat pada jasa-jasa orang tua kita.
Maka sadarilah kalau kita selama ini masih terus membangkang, masih terus menentang perintah orang tua, gara-gara sepele. Barangkali kalian minta sesuatu, orang tua belum memenuhi. Ada dua alasan anakku, apabila orang tua belum atau tidak memenuhi permintaanmu, bisa jadi yang pertama karena keterbatasan kemampuan. Dan yang kedua, karena memang kamu belum pantas untuk memiliki apa yang kamu minta. Namun yakinlah, yang namanya orang tua, terlebih sebagai seorang ibu, itu sangat cinta kepada anaknya, sangat sayang pada anaknya, sangat sayang pada buah hatinya. Karena itu bisa jadi dua faktor tadi, sehingga permintaanmu belum diberikan, permintaanmu belum dikabulkan. Namun yakin di balik itu orang tuamu penuh kasih sayang. Di balik itu orang tuamu kasihan pada kamu. Terlebih manakala kamu meminta sesuatu yang teman-temanmu ada mampunya, orang tua belum mampu membelikannya. Begitu nangis orang tua. Orang tua ingin agar kamu itu sama dengan yang lain, agar kamu itu bisa bersejajar dengan teman-temanmu yang sebaya. Namun apa dayanya, kalau memang orang tua belum ada, tolong jangan kamu bantah mereka, jangan kamu benci mereka. Berdoalah bagi mereka, karena nantinya suatu saat Allah akan mengabulkan doamu untuk orang tuamu dengan doa yang tulus yang kamu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga suatu saat orang tua punya keluaran rezeki, suatu saat akan memberikan apa yang kamu minta. Adapun kalau memang ada namun belum diberi, karena mengingat bahwa kamu belum saatnya untuk diberi. Karena itu anak-anakku, tolonglah kita jadi anak yang benar-benar bisa berbakti pada orang tuanya, bisa menyejukkan hati mereka. Mungkin kita tidak sepandai dengan apa yang mereka harapkan, mungkin kita tidak sebagus, tidak secantik dengan yang harapan orang tuanya. Namun akhlak kita, pribadi kita tunjukkan yang sebaik-baiknya pada orang tua kita. Akhlak, kepribadian, karakter justru akan mengekalkan, akan menjadi hal yang terus-menerus ada pada diri kita, yang akhirnya sampai tua nanti akhlak ini akan tertanam dengan baik pada diri kamu. Ini menjadi suri teladan yang terbaik di masyarakat. Orang tua tidak akan mengharapkan akan anak begitu berlebihan dalam memberikan balasan kepada orang tuanya. Akan tetapi akhlak yang baiklah yang orang tua harapkan. Karakter yang baik, hormat pada mereka tunjukkan. Ini sudah sangat cukup bagi orang tuamu. Karena itu mulai sekarang untuk anakku, selangkah demi selangkah, ayo kita usahakan agar orang tua kita senyum, agar orang tua kita bangga karena punya anak yang bisa diharapkan dalam hal akhlak dan kepribadian. Adapun masa depan, sepanjang kita sudah berusaha maksimal, orang tua tidak akan menuntut yang berlebihan, namun akhlak yang baik, pribadi yang positif yang nantinya orang tua akan harapkan, sehingga nantinya benar-benar orang tua merasa senyum, merasa senang. Anak sebagai penyejuk hati orang tuanya benar-benar bisa diharapkan. Karena itu
Rasulullah SAW merintahkan kepada kita untuk terus mendoakan mereka dengan doa yang tentunya sudah begitu hafal. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampunilah kedua orang tuaku dan kasihanilah mereka sebagaimana mereka telah mengasihiku waktu kecil. Ini doa yang terus-menerus untuk kita panjatkan anak-anakku. Tolong sempatkan tatkala sehabis sholat, sempatkan baru 1 menit 2 menit doakan kepada orang tua kita. Yang saya yakin doa ini telah kalian hafal, telah kalian pahami, namun masih jarang untuk diamalkan. Karena itu doakan bagi mereka. Doakan bagi keduanya, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Saya yakin anakku, di antara kita yang berada di tempat yang mulia ini, anak-anakku sudah ada yang tidak lengkap orang tuanya. Mungkin bapaknya telah meninggalkan kita, atau mungkin ibunya, atau bahkan dua-duanya. Kalau masih dua-duanya, alhamdulillah. Namun tidak cukup bagi seorang anak hanya mendoakan dikala berdua masih hidup, namun tatkala sudah meninggal, ini pun sangat diperlukan, sangat diharapkan orang tuanya sebagai anak yang soleh dan solehah. Karena itu teruslah menjadi anak yang soleh-solehah, diawali dari hal yang sekecil mungkin dengan mendoakan doa yang sudah begitu masyhur, bahkan mungkin di TK kita telah diajari, namun pengamalannya yang kadang masih jarang, bahkan mungkin belum pernah. Maka dari itu doakan mereka, doakan orang tua kita. Yakin betul Allah akan mengabulkan doa-doa kita yang ikhlas, doa-doa kita yang terus dipanjatkan kepada Allah untuk orang tua kita. Apabila orang tua kita telah tiada, karena telah Allah panggil, karena telah Allah perintah menghadapnya, karena kita tidak akan tahu kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah tiba, maka tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan walaupun sedikit pun. Karena itu bisa jadi orang tua kita telah meninggal, telah meninggal kita belum tahu seperti apa orang tua kita yang sesungguhnya. Namun bersyukurlah manakala kita masih bersama dengan orang tua, bersama kita walaupun dalam serba kekurangan. Namun orang tua kita ibarat mereka sebuah tempat yang bisa dijadikan untuk mengadu, terus untuk berbagi rasa dengan kita. Maka manfaatlah dengan sebaik-baiknya. Jangan dengan keterbatasan ekonomi orang tua kita menjadikan kita pada mereka menjauh. Namun jadilah kita sebagai seorang anak yang patuh pada mereka. Ingatlah bahwa kita merupakan aset bagi orang tuanya. Kita merupakan tabungan bagi mereka. Karena itu Rasulullah SAW bersabda, tidak matal insanu qatama amaluhu illa min salatin shadaqatun jariyatun wa ilmun yang yuntafamu bih awadun salihun yad'amuna. Apabila orang telah meninggal, maka terputuslah amalannya illa min salasin, kecuali 3 hal. Yang pertama shadaqatun jariyatun, yakni sedekah jariyah, yakni pemberian yang bermanfaat, yang ini akan terus mengalir pahalanya walau orang tua kita telah tiada. Wa ilmu yang nafa'ubih, dan yang kedua ilmu yang bermanfaat. Maka marilah kita pula untuk bisa memberikan ilmu yang bermanfaat pada teman kita, orang lain kita. Yang namanya memberikan ilmu bukan berarti kita orang yang pandai, kita orang yang cerdas, namun 1-2 hal kebaikan tunjukkan, contohkan orang lain meniru.
kamu akan mendapatkan pahalanya. Bukan berarti saya belum pintar, saya belum pandai, saya akan berikan ilmu, tapi menasehati, mengingatkan yang kecil sekecil apapun, manakala itu hal kebaikan dan diamalkan oleh teman kita, itu sebuah kebaikan. Kita akan mendapatkan pahala yang tidak mengurangi pahala orang yang melakukannya. Kemudian yang ketiga, ini yang menjadi tabungan mereka, waladun sholihun yad'ulah, yakni anak soleh yang mendoakan mereka. Ini anak-anakku, tatkala orang tua telah tiada, maka jadilah kita orang-orang anak-anak yang soleh, yang solihah, yang mau mendoakan mereka. Mereka sangat membutuhkan doa kita tatkala orang tua kita telah tiada. Mereka bisa diangkat oleh Allah bukan karena amalannya, tetapi karena doa dari anak kita, dari keturunan yang tinggalkan di dunia ini. Maka ingatlah, agar kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh dan solehah, teruslah untuk kita menimba ilmu agama, pelajari agar kita tahu akan hakikat hidup, agar kita tahu mana yang penting dan mana yang tidak, sehingga orang tua kita akan mendapatkan manfaat dari kita sebagai seorang anak, baik tatkala itu masih ada maupun itu telah tiada. Setidaknya kita menjadi satu bagian dari tiga tadi. Bisa jadi untuk amal jariah kurang atau bahkan tidak ada. Kemudian ilmu mungkin sedikitnya diberikan. Tapi yang ketiga, yakni anak-anak yang soleh dan solihah, yang mau mendoakan bagi orang tuanya. Demikian apa yang disampaikan pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ayolah mulai sekarang kita mulai sadar untuk terus kita tidak meremehkan jasa baik orang tua kita, agar nantinya kita pun menjadi anak-anak yang baik dan keturunan kita pun keturunan yang baik, sehingga kita bisa diharap pada orang tua kita baik itu dunia dan di akhirat. Dan jadilah kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah untuk mendoakan kepada mereka. Dan jangan lupa setiap sholat sisipkan doa Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mudah-mudahan semua hafal, mudah-mudahan semua bermanfaat apa yang sampaikan. Minimal untuk diri saya pribadi, dan apabila itu benar semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala, apabila itu salah mutlak dari kebodohan saya pribadi. Sekian, mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan. Billahi wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berakhir sudah acara amaliyah Ramadan kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena saya hanya manusia yang tak luput dari kesalahan. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillah hari ini kegiatan berjalan lancar. Untuk dipersiapkan mungkin seperti yang Pak Samsuri sampaikan tadi, untuk kegiatan pengumpulan zakat fitrah nanti menunggu surat. Kemudian untuk hari Rabu yang tugas siapa ya? Ya, sudah siap ya? Insya Allah siap. Nanti kalau tidak ya Pak Fakih membackup. Kemudian untuk hari minggu depan kan kalian libur. Nah itu nanti dijadwal mungkin yang bertugas itu direkam video nanti biar diunggah di YouTube seperti itu.
Ya nanti hostnya juga sama, pembukaan terus nanti digabung. Ya seperti itu ya. Jadi nanti yang bertugas sesuai jadwal mulai hari Jumat, Senin, Rabu, Jumat minggu depan itu direkam saja. Lebih apa namanya, di rumah kalau Pak direkam, nanti videonya dikirim ke Pak Arif atau diunggah sendiri di channelnya YouTube OSIS boleh. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.